Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai etika dan tanggung jawab sosial. Pertama-tama kami akan memperkenalkan kelompok kami. Nama saya Raden Muhammad Minanur Rahman Al-Mubarak, nomor NIM 2001-02009. Perkenalkan, nama saya Adinda Ninggita Nanda Heldiar, NIM 2001-020117. Yang pertama adalah pengertian etika dan tanggung jawab sosial. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika yaitu ilmu tentang baik dan buruknya suatu perilaku, hak dan kewajiban moral, dan sekumpulan asa atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak, nilai mengenai benar atau salah, perbuatan atau perilaku yang dianut masyarakat. Sedangkan menurut Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang hidup pada tahun 384 hingga 322 sebelum Masehi, menyebutkan bahwa etika menjadi dua, yaitu terminus technicus dan manner and custom. Kemudian dilema dalam manajemen. Menurut Shailendra et al. Pada tahun 1997, setidaknya ada 4 faktor yang mempengaruhi terbentuknya etika di suatu masyarakat, yaitu conflict of interest, yaitu konflik yang terjadi antara prinsipal atau atasan dengan agen atau bawahan yang diakibatkan perbedaan di antara keduanya pada saat pengambilan keputusan. Kemudian ada personality traits, yaitu keadaan di mana salah satu pihak sering membicarakan pihak lain kepada orang lain, atau istilahnya mencibir. Kemudian social responsibility to stakeholder, yaitu keadaan jiwa seseorang yang merasa memiliki tanggung jawab terhadap pihak yang telah memberikan tanggung jawab kepada dirinya. Yang keempat yaitu level of openness, yaitu keadaan keuangan sebuah organisasi maupun perusahaan atau yang biasa digunakan patokan yaitu ekonomi sebuah negara. Meski dalam perjalanan. Kemudian pada tahun 2000, Hanger and Whelan memberikan solusi terhadap masalah di atas yang dapat menjadi acuan terhadap pengambilan keputusan maupun kebijakan, yaitu pendekatan utilitarian, yaitu pendekatan dengan memaparkan kebaikan yang dapat dicapai secara moral. Dengan begitu, masalah akibat perbedaan pendapat dapat dihindari. Kemudian ada pendekatan keadilan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mendengarkan keluhan atau pandangan baik dari pihak agen maupun prinsipal dalam pengambilan sebuah keputusan. Yang ketiga yaitu pendekatan hak individu, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memperhatikan hak-hak yang dimiliki baik oleh agen maupun prinsipal. Dengan begitu, hak-hak dari kedua pihak akan terpenuhi dan tidak ada yang tersakiti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Adinda. Dipersilahkan. Filosofi etika dan tanggung jawab sosial. Etika merupakan tatanan nilai moral dan standar perilaku yang membentuk dasar bagi orang-orang dalam suatu organisasi sewaktu membuat keputusan dan berinteraksi pada organisasi lain. Tujuan dari perilaku beretika adalah untuk memungkinkan individu membuat berbagai pilihan antara perilaku alternatif. Menurut Hanger dan Whelan, 2000, perilaku perusahaan maupun organisasi yang tidak etis akan menyebabkan berbagai masalah bagi perusahaan. Contoh perilaku perusahaan yang tidak etis antara lain. Yang pertama, kelalaian praktek manajemen dalam sistem perusahaan. Yang kedua, menolak memberikan perlindungan kepada minoritas.
Yang ketiga, pembuangan limbah yang tidak pada tempatnya. Yang keempat, produk dan penjualan produk rusak. Yang lima, keselamatan kerja dan kejahatan ekonomi sosial. Dan yang terakhir, diskriminasi berbau sara. Tanggung jawab sosial merupakan kegiatan perusahaan maupun organisasi sebagai internal guna kelangsungan hidup dari perusahaan maupun organisasi. Menurut Hodgert dan Kuratko, memasukkan tanggung jawab sosial bukan hanya pada perusahaan maupun organisasi, namun juga kepada lingkungan, energi, praktik, atau kegiatan yang baik. Bertanggung jawab terhadap tenaga kerja dan kemanusiaan, produk maupun jasa serta komunitas. Ada pula keputusan etika dan tanggung jawab sosial. Dalam mengambil sebuah keputusan, ada banyak cara yang dapat ditempuh. Menurut Zimmerer, menyebutkan prinsip-prinsip etika umum yang mengarahkan perilaku, yaitu ada kejujuran, integritas, memelihara janji, kesetiaan, keadilan, suka membantu orang lain, dan hormat kepada orang lain. Lalu, kewarganegaraan yang bertanggung jawab, mengejar keunggulan, dan yang terakhir dapat dipertanggungjawabkan. Lalu untuk jenis tanggung jawab sosial. Dalam menjalankan kegiatan, baik sebagai perusahaan maupun organisasi, diperlukan tanggung jawab atas hal yang dilakukan. Dalam perusahaan, tanggung jawab berfungsi sebagai bentuk kepedulian pihak perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Contohnya, dari tanggung jawab sosial yang dilakukan adalah melakukan pengolahan limbah hasil produksi sebelum dibuang ke lingkungan. Tindakan ini penting dilakukan untuk menjaga image perusahaan dan kepercayaan masyarakat bahwa kehadiran perusahaan tersebut membawa dampak baik bagi lingkungan sekitar. Sedangkan dalam organisasi, tanggung jawab sosial dapat dicontohkan dengan kegiatan atau aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya sebuah organisasi melakukan kegiatan bersih-bersih bersama warga maupun memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar. Dengan aktivitas positif yang dilakukan, akan mendatangkan simpati dari masyarakat sekitar yang akan berdampak baik bagi pertumbuhan organisasi tersebut. Sekian, terima kasih dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes?